Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Lailatul Fitriah. Di kesempatan kali ini selama 7 menit ke depan saya akan membahas satu topik mengenai etika public relation dalam Islam. Topik kali ini bersumber dari dua buah jurnal. Yang pertama adalah Jurnal Komunida volume 8 nomor 2 yang ditulis oleh Sulfina Jayanti dengan judul Praktik Public Relation dalam Pandangan Islam. Kemudian jurnal yang kedua adalah Jurnal Riset Rumpunan Agama dan Filsafat volume 1 nomor 2 dengan judul Hubungan Public Relation dalam Perspektif Islam. Nah, penasaran kan bagaimana kelanjutan dari video ini? Simak terus video ini sampai habis ya. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas mengenai etika public relation, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai apa sih public relation itu. Jadi, public relation merupakan sebuah kegiatan komunikasi dua arah yang bertujuan untuk mencapai sebuah citra positif yang ditujukan kepada lembaga, organisasi, ataupun perusahaan. Di sisi lain, ternyata public relation ini sudah ada sejak zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ja'far bin Abu Thalib untuk menyampaikan dakwah kepada Raja Najasyi di Habsyah. Nah, itu tadi ulasan singkat mengenai public relation. Lalu, sekarang kita akan masuk ke pokok bahasan utama mengenai etika public relation. Etika public relation dalam Islam. Jadi apa sih etika itu? Etika merupakan nilai moral dan norma yang menjadi sebuah pedoman ataupun landasan dalam menjalankan sesuatu hal. Nah, seorang public relation tentunya harus melandasi kegiatannya atau profesinya dengan etika. Nah, secara umum memang public relation memiliki 5 pilar etika yang dirumuskan oleh Parsons. Jadi 5 pilar etika tersebut diantaranya yang pertama adalah berbicara tentang hal yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah tidak mengganggu. Dan yang ketiga adalah berbuat positif dalam segala hal. Kemudian yang keempat adalah menjaga kerahasiaan pribadi. Dan yang kelima adalah adil serta bertanggung jawab secara sosial. Dan di sisi lain ada juga etika dalam Islam bagi seorang public relation. Di antaranya ada 9 etika. Yang pertama adalah amanah. Seorang public relation tentunya harus menjadi seseorang yang amanah, mampu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak, sehingga menjadikan diri seorang public relation menjadi seseorang yang dapat dipercaya. Kemudian, etika yang kedua adalah menepati janji. Seseorang public relation yang memiliki janji tentunya harus ditepati. Menepati janji sendiri merupakan sesuatu yang wajib dalam agama Islam. Kemudian etika yang ketiga adalah benar. Jadi seorang public relation harus berlaku dengan benar, harus berkata dengan benar. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, "Hai kalian orang-orang yang beriman, berbaktilah kamu kepada Allah dan jadilah kamu termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman." Kemudian etika yang keempat adalah ikhlas. Jadi seseorang pelaku public relation tentunya harus ikhlas dalam menjalankan kegiatannya dan hanya berharap semata-mata hanya kepada Allah, bukan mengharap kepada balasan, kemudian pujian ataupun kemasyhuran. Kemudian etika yang kelima adalah adil. Seseorang public relation harus adil dalam memberikan haknya atau menyampaikan haknya kepada orang-orang yang berhak menerimanya tanpa mengurangi hak tersebut sedikit pun. Kemudian etika yang keenam adalah sabar. Jadi seorang public relation harus sabar dalam menjalani kegiatan public relationnya. Sabar di sini juga berarti tabah dalam menghadapi segala ujian. Kemudian etika yang ketujuh adalah kasih sayang. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya public relation ini memiliki hubungan dengan masyarakat. Profesinya berhubungan dengan masyarakat. Sehingga tentu seorang public relation harus berperi kemanusiaan dan juga berkasih sayang. Sehingga hubungan antara public relation dan masyarakat tetap terjaga dengan baik. Kemudian etika yang kedelapan adalah pemaaf.
memaafkan kesalahan orang dan kehilafan orang tentunya sangat dianjurkan dalam agama Islam. Oleh karena itu, seorang public relation harus menjadi seseorang yang memiliki etika pemaaf. Kemudian yang kesembilan atau yang terakhir adalah kuat. Seseorang public relation harus merupakan seseorang yang kuat jasmani dan juga kuat rohani serta pikirannya. Jadi teman-teman, itu tadi 9 etika public relation dalam Islam. Jadi 9 etika tersebut dapat kita sebut sebagai makasih simbah. Jadi makasih untuk memaafkan, adil, kuat, dan kasih sayang. Kemudian simbah untuk sabar, ikhlas, menepati janji, kemudian benar dan amanah. Jadi makasih simbah agar lebih mudah untuk diingat. Jadi seseorang public relation memang semestinya melandaskan etika dalam menjalankan profesi ataupun kegiatan public relation. Jadi teman-teman, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.